Halo, Halo kembali lagi teman-teman. di Ngobrol. Kali ini kita akan bahas komik lokal oleh-oleh kita dari Komipara yang kami juga nyetok di sini, yaitu ini Motherhood. Kompilasi antologi, bukan kompilasi. Ya, antologi komik. Judulnya komik antologi yang bertema bahasa Indonesianya mungkin keibuan ya, Motherhood itu. Tapi kepada terlalu simpel sih. Ya, tapi ya benar. Tapi lebih kalau kita membaca ceritanya bukan soal keibuan doang, tapi soal gimana ibu menjadi dan menjalani peran sebagai ibu, gitulah. Atau ibu dari sudut pandang kalau di sini ya. Sanombol ini ada 5 cerita, 5 kisah dari 5 komikus yang udah punya nama di dunia komik Indonesia. Aisyah PL, Gambar Nana, Magfirare, Yacican dan Yupik. Mbak Yupik. Semuanya mungkin ada yang udah jadi ibu, mungkin ada yang masih punya ibu, atau mungkin ada yang udah ditinggalkan ibunya. Jadi semuanya menceritakan kisah-kisahnya soal ibu ya. Iya, dan perspektifnya menarik banget di Motherhood ini, teman-teman. Jadi dia tidak melulu soal ibu menjadi ibu, tapi ceritanya itu juga soal gimana ibu dealing dengan inner child-nya ya, dengan inner child-nya ibu menghadapi trauma yang dia alami dari ibunya sebelumnya. Dan yang paling menarik, personal favorite menurutku, yaitu karyanya Yacican yang berjudul Mom Is tanda tanya. Ini paling menarik karena ini perspektifnya ngomongin soal gimana ibu dilihat secara berbeda oleh anak-anaknya. Dan di belakang tuh nanti ada ini, bagaimana dengan cerita ibu kita. Jadi kita dipantik, setelah membaca kita dipantik untuk memikirkan sudut pandang kita terhadap ibu itu seperti apa. Kalau bisa dituliskan, mungkin maksudnya adalah nanti diupload dan di-tag teman-teman komiknya. Nggak dikirim ke PO Box sekian. Tidak, nanti lawas sekali ya. Kita jangan bikin gosip. Nah, kalau secara gambar sendiri lima-limanya punya gambar yang berbeda ya. Sesuai dengan ciri khas mereka masing-masing yang sudah kita kenal. Terus kemudian ada ini yang Magfirare yang sangat udah kita terus ada Gambar Nana. Terus kemudian terakhir ada dari Yaci. Seperti ini. Nah, dengan 5 gambar yang berbeda, tapi mungkin karena komikus perempuan ya, jadi feel gambarnya nggak jauh-jauh beda sih. Iya. Jadi kita nggak kerasa distingnya gitu loh, kayak masih aman aja. Iya. Lembut, gambarnya lembut. Iya, tetap punya dan menjaga keunikan gambarnya masing-masing, tapi tidak ada perbedaan yang distinct banget. Kalau dibandingin sama YBS ya, ada Sobat Jompo itu ada 3 orang dari satu circle ya, misalnya Yaci juga. Ngomongin karakter yang sama sebenarnya. Mereka gambarnya mirip. Jadi terasa seperti satu komik. Kalau ini masih terasa seperti antologi atau kompilasi, tapi nggak beda banget feel-nya. Soalnya kadang-kadang kompilasi itu kan, wah yang segini gambarnya realis, terus dan sebagainya. Nah ini tuh masih karena bahasa aku sojo. Kalau aku nangkap mungkin itu kali Des, karena approach itu sama-sama menggali ke dalam, ngomongin soal perasaan juga kali ya. Mungkin menurutku enggak sih. Menurutku lebih karena emang mereka perempuan dan gaya gambarnya juga emang memang seperti itu. Memang biasanya komik-komikus cewek itu jarang sekali yang gaya gambarnya agak shonen gitu. Jarang ya. Bukannya nggak ada, jarang gitu. Tapi tetap terlihat goresannya agak tipis dan sebagainya gitu. Dan secara tema cerita kan semua satu tema kan ya, ngomongin soal ngomongin soal kehidupan nyata. Jadi dari segi gambarnya memang sesuai lah, satu karakter semua. Dan masing-masing komikus kan punya appeal di masing-masing ya. Kayak Magfirare itu appealnya di gambar memang. Di detail-detailnya. Terus kalau Gambar Nana emang appealnya di angstinya. Jadi gimana agak sedikit kartuni juga. Bukan. Ciri khas masing-masing. Ciri khas, oke. Ciri khas masing-masing komikusnya. Di sini, betul. Kalau Yaci, appeal-nya emang di cara dia meramu adegan-adegan yang kalau udah baca Not the Human ya. Dan ada komediknya ya itu gitu. Nah, kalau Mbak Aisyah memang ciri khasnya dia aku tahu komiknya adalah Ki Gentar adalah setan-setanan. Dan dia di sini juga ada sisi-sisi
bukan bilang mistis, bukan enggak sih. Mistis juga sih tapi ya. Jadi ada sisi itu ya, ada sisi tak kasat mata. Ada sisi tak kasat mata. Ada sisi khasnya komik. Nah, aku yang memang mohon maaf Mbak Yupit, aku belum banyak terpapar sama komiknya Mbak Yupit, jadi aku nggak begitu ngerti ciri khasnya beliau seperti apa gitu. Iya. Makanya ini beneran komik antologi yang digawangi oleh komikus-komikus yang gede, dalam tanda kutip gede, udah punya nama di dalam komik dan mempersembahkan karya maksimal mereka di sini yang alhamdulillahnya tidak ada yang jelek. Iya, betul dan menurutku komik ini teman-teman impact-nya itu sangat gede banget ya, nggak cuma aku tapi juga buat semua orang yang baca, dan impact dari tiap cerita yang ditampilkan di sini itu kenanya beda-beda nanti di setiap orang. Gitu. Ada yang mungkin itu menurutku antologi yang menarik itu begitu. Jadi dengan tema yang sama, dampaknya berbeda-beda, dan makanya ketika dibaca range orang yang banyak dari anak sampai mungkin yang udah jadi dewasa, kita bisa minimal beresonansi dengan satu cerita. Betul. Sesuai dengan pengalaman masing-masing juga. Benar. Kan? Sesuai dengan karena berbagai jenis ibu ada di sini. Iya. Dan topiknya juga, walaupun ya setelah dibaca ya, kita mungkin pernah dengar cita-cita seperti ini, tapi tetap betul-betul ngena di hati. Aku baca ini sampai nangis teman-teman. Nangis lagi coba. Tidak bisa dong. Ini ada air putih, siapa tahu mau disiram. Waduh. Tapi oke banget. Aku justru sebenarnya Riz menyesal tidak beli ini di PO pertama. Oke. PO di PO pertama kan, jadi setidaknya kalau misalnya beli di PO pertama kan bisa di review lebih. Kalau aku memang lebih awal. Kalau aku memang ngincer di Komiparanya sih. Iya, nah tapi untungnya biar dapat. Iya, tapi untungnya ada PO kedua dan sampai sebelum Komipara, jadi pas Komipara sudah bisa dapat tanda tangannya Makfira. Ini langsung dari Jakarta, terus ketemu Mbak Aisyah dan tentu saja tanda tangannya dari Yaci. Kurang gambar Nana sama kurang 2 lagi. Oh, ini punya Jojo Pak itu, bukan punya aku. Punya Jojo Pak itu. Nah, apa namanya? Aku lupa mau ngomong apa. Apa? Aku ngeblank. Aku lupa mau ngomong apa. Yang apa ya? Aku tuh awalnya gak tertarik sih. Harganya cukup oke ya, 100-an ribu harganya. Harganya cukup oke. Tapi kemudian Jojo maksa aku buat baca. Jadi aku tuh ada reluktansinya buat beli. Aku suka Yaci. Aku salah satu alasan buat beli itu Yaci sebenarnya. Tapi ketika baca, ternyata I'm on board with all of them gitu. Nah, apa namanya? Itu yang bikin aku kemudian kulak di Kuratoro. Awalnya ini tidak masuk di rencana kulak. Tidak masuk di tapi karena emang sebagus itu dan aku merasa ini aku bisa merekomendasikan ini ke siapapun. Betul. Dan aku juga tanpa batas loh. Karena semua orang pasti punya ibu. Kecuali kamu Nabi Adam. Iya. Betul juga. Kamu kira aku mau ngejok jahat? Enggak. Cuma kayak betul juga, tidak terpikirkan ya. Aku juga merekomendasikan komik ini ke teman-teman di kantor. Jadi teman-teman di kantor itu tahu aku suka baca komik lokal dan aku Mania ya? Betul. Aku merekomendasikan komik ini ke mereka juga, dan aku nggak tahu ya aku boleh menceritakan ini apa enggak. Menurutku komik ini saking bagusnya, aku tuh nggak cuma merekomendasikan ini ke teman-temanku. Aku juga aku pribadi ya, tidak merekomendasikan judul ini ke sebagian kecil temanku. Yang punya isu ya? Karena bisa cerita ini saking bagusnya, mungkin buat sebagian orang yang sedang berproses. Trigger warning ya? Itu bisa triggering. Bisa ya, belum tentu. Bisa aja. Jadi saking bagusnya, ini aku sangat rekomendasikan. Dan mungkin juga tidak direkomendasikan. Ya. Ada sudut pandang itu yang aku sebenarnya kurang relate sih. Karena buatku medium hiburan ya hiburan aja. Tapi benar kata Jojo, kalau orang punya isu dengan, karena ada salah satu cerita yang emang nge-trigger bahwa mohon maaf ya, kalau kamu punya ibu yang problematik, ada satu cerita di sini yang bisa either bikin kamu tobat dalam artian, atau bikin kamu makin aku nggak mau. Iya. Ada isu-isunya juga, ada salah satu isu yang dibawa adalah isu child free ya. Child free juga. Isu child free yang dibawa yang akarnya adalah dari trauma. Nah,
mungkin bisa nge-trigger orang-orang seperti itu atau mungkin malah membuat refleksi. Jadi memang ada sedikit pedang bermata dua ya kasarnya ya. Iya. Tapi kalau buat gue basically coba deh baca apapun yang komik ini dibuat dengan niat yang baik. Niat yang baik dan intensinya juga tersampaikan dengan baik. Karena semuanya diakhiri dengan note yang baik. Semua ceritanya 5-5-nya tuh diakhiri dengan note yang baik. Dan dia nge-acknowledge trauma sih. Penting banget. Beberapa nge-acknowledge trauma, nge-acknowledge hal-hal yang sungkan mungkin kan dunia tuh nggak cuma hitam putih gitu loh. Iya. Ibu tuh nggak cuman selalu sosok yang super power. Karena biasanya kalau menceritakan ibu kita biasanya kan giringannya adalah ibu itu harus bisa apa saja. Nah, ini tuh melihat ibu dari dengan sisi segala kompleksitasnya ya. Tentu tidak semua tercakup di sini ya, tapi kelima orang ini, kelima komikus ini mencoba menyampaikannya dengan problematikanya masing-masing mungkin. Ada dari dirinya masing-masing. Nah, yang tadi aku lupa sampaikan, yang aku ingat lagi adalah kami tuh sempat ngobrol sama Yaci di salah satu talk show. Tolong cek aja, bisa cek di live-nya Ruang Ngobrol tuh kalau kalian pengen ngerti bagaimana proses kreatifnya Motherhood tuh ada di YouTube-nya Ruang Ngobrol. Kita nggak akan jelasin di sini karena udah ada di sana ya. Jadi silahkan aja langsung nonton. Udah aku ganti judulnya juga kok sama Yaci itu di Day One-nya itu. Proses kreatifnya juga sangat menarik. Sangat menarik. Bagaimana mereka, aku kan salah satunya bertanya kenapa bisa ceritanya setidak sama ini. Iya. Nah, ternyata memang dan itu terjawab. Nah, jawabannya seperti apa? Langsung aja tonton nanti bagus banget di kok. YouTube. Bagus banget. Dan itu adalah sebuah approach yang tepat sekali memang sih. Nah, kalian teman-teman obrol kalau pengen beli ini bisa lewat kami di Kuratoru atau di Ruang Ngobrol, DM aja. Kami ada stoknya untuk beli. Kuratoru sudah menjadi Kulaktoru berarti sekarang. Dari dulu juga. Namanya maksudnya. Dari dulu. Oke, ini recommended banget sekali lagi buat teman-teman yang mau baca yang R15 loh. Ada ratingnya. Aku baru sadar. Ada ratingnya. Buat teman-teman di sini yang ingin mencari cerita soal nggak cuma being a mother tapi juga becoming a mother, di sini ada dibahas. Atau becoming a children who look up to their mom. Or head their mom itu juga bisa. Oke. Itu aja. Itu aja obrolan kita soal motherhood. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalain lonceng untuk konten-konten Ruang Ngobrol menarik lain. Kalau ada yang mau diobrolin langsung aja tulis di kolom komen. Thank you. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Oh ya.